warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kita mau bahas salah satu subbab di dinamika gerak partikel kelas 11 kurikulum merdeka. Nah, jadi ada salah satu subbab yang berjudul momentum impuls. Nah, pasti kalian udah tahu nih apa itu momentum, apa itu impuls, atau juga ada yang belum tahu. Mari kita coba cek satu-satu. Nah, sebelum kita masuk, jadi judul besarnya kita akan pelajari pertama hukum kekekalan momentum, lalu yang kedua jenis-jenis tumbukan. Oke, kita next ya. Sebelum kita masuk, tentunya kita harus tahu dulu tujuan belajar kita apa sih. Nah, yang pertama konsep momentum impuls. Jadi harus dipahamin dulu apa itu momentum, apa itu impuls. Lalu yang kedua, konsep hukum kekekalan momentum sendiri. Lalu yang ketiga, jenis-jenis tumbukannya seperti yang tadi, tujuan besar kita, jenis-jenis tumbukan dan momentum impuls atau kekekalan momentum. Terus yang keempat, penerapan konsepnya. Oke, kita next. Nah, sebelum kita belajar ini, kita harus tahu dulu materi-materi penunjangnya. Apa aja tuh? Ada besaran-besaran, ada hukum 2, hukum 3 Newton, ada penguraian vektor. Nah, ini ketiga ini kalian harus tahu dulu. Ya, minimal dasarnya lah, agar bisa memahami momentum impuls dengan lancar. Oke, kita next. Nah, sebab pertama momentum impuls. Apa itu momentum? Apa itu impuls? Coba kita cek ke slide selanjutnya. Di sini ada sebuah video yang Ibu cantumkan dari sumber di YouTube. Saat di jalanan, biasanya kita melihat beragam jenis mobil. Setiap mobil melaju dengan kecepatan yang berbeda. Dari banyak mobil yang melaju tersebut, kira-kira mobil manakah yang paling sulit berhenti? Nah, dari video ini ada satu pertanyaan. Nah, kalau misalnya kan tadi ada 3 mobil ya. Yang pertama di sebelah sini. Ini yang pertama, terus yang kedua, terus yang ketiga. Diibaratkan di sini percepatannya ini yang paling kencang. Ini kecepatan yang mobil 1, terus kecepatan mobil 2, baru kecepatan mobil 3. Jadi kalau bisa kita dituliskan gini. Nah, dari ketiga mobil ini kira-kira manakah mobil yang paling susah berhenti? Coba menurut kalian yang mana nih? Yang F1 kah? Atau yang V2 kah? Atau yang V3? Gitu. Kita belajar dulu baru kita akan tahu jawabannya. Oke, next deh kita masuk ke momentum impuls. Tapi sebelum kita tahu momentum impuls itu, kita harus perdalam lagi hukum Newton 2, yaitu subbab sebelumnya di dinamika gerak partikel ini. Hukum 2 Newton itu menyatakan apa? Coba. Yaitu sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Di hukum Newton 2 ini ada pergerakan, ada gerak, makanya dia memiliki percepatan. Oke, boleh kita tuliskan ya. Rumusnya masih ingat mungkin ya teman-teman di sini. Resultan gaya, resultan itu kan semua gaya-gaya yang bekerja atau penjumlahan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Terus massa, masih ingat ya, dan harus ingat, dan percepatan. Nah, ini. Ternyata hukum 2 Newton ini punya kaitan dengan perubahan momentum sendiri. Oke, kita next. Nah, ini dia rumusnya. Oke, masuk ke momentumnya sendiri. Apa itu momentum? Setelah tadi ada pertanyaan di awal, yang di video itu, yang ada 3 mobil, kenapa sih yang mana gitu mobil yang paling susah untuk berhenti? Kalau kecepatannya masing-masing itu ada yang lebih besar, ada yang lebih rendah. Nah, mana? Gitu. Apakah V1, V2, atau V3? Nah, ternyata momentum sendiri
pengertiannya itu adalah sebuah besaran turunan, yang merupakan hasilnya dari perkalian antara massa benda tersebut dengan kecepatan. Jadi momentum itu produk dari adanya kecepatan dan massa. Nah, itulah sebuah atau sebutannya momentum. Dan momentum ini bisa dibilang sebuah ukuran kesukaran. Kesukaran tuh kesulitan atau kesusahan, tapi lebih baik kita panggilnya kesukaran ya. Kesukaran benda untuk berhenti. Oke, kita next lagi. Jadi untuk momentum sendiri rumusnya itu P sama dengan massa dikali kecepatan. Sesuai tadi definisinya. Perkalian antara massa dikalikan dengan kecepatan. Nah, dari momentum ini biasanya yang paling sering dibahas itu ada yang namanya kasus tumbukan. Nih, ini peristiwa yang sering banget ada di momentum, itu tumbukan. Oke, dan momentum sendiri kalau ditanya dimensinya apa sih dimensi dari momentum? Kalau dilihat dari perkalian rumusnya, massa dikalikan kecepatan. Massa itu kilogram, kecepatan itu meter per second. Nah, dari sini kita bisa lihat dimensinya. Kilogram itu kan M gede, kita tulis. Kalau M meter itu length. Oke, S itu apa? Waktu. Jadi diperolehlah dimensinya seperti ini. Ibu cantumkan agar lebih paham, lebih mudah dipahami. Agar mengingat kembali pelajaran di kelas 10. Nah, dan satu lagi nih, notes-nya. Momentum itu merupakan besaran vektor. Jadi nanti ada arahnya dari kecepatan ini. Gitu. Oke, kita next lagi. Momentum. Tadi ada tumbukan katanya peristiwanya. Nah, ada contoh soal dari rumus momentum dasar ini. Apa? Misalnya nih, di sini ada suatu mobil dengan massanya 2000 kilo, bergerak dengan kecepatan 40 meter per second, maka momentumnya berapa? Oke, langsung saja kalau seperti ini berarti massanya itu 2000 kilo, lalu apa lagi yang diketahui? Kecepatannya. Langsung aja berarti kan. Di sini ingat, apakah ini sudah satuan internasional? Sudah betul? Sudah ya. Jadi tinggal dikalikan saja. 2000 kali 40, 80.000 kg meter per second. Jadi momentum itu satuannya kilogram meter per second. Oke, harus diingat ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan tadi awal. Jadi, manakah nih mobil yang lebih susah berhenti? Kalau sudah tahu bahwa arti dari momentum itu adalah ukuran kesukaran benda untuk berhenti. Tentunya kalau dilihat mobil yang kecepatannya tinggi, dilihat dari rumus tadi momentum, dia berbanding lurus dengan momentumnya. Artinya dari ketiga mobil ini yang paling susah untuk berhenti tentunya yang kecepatannya paling tinggi atau V1 karena ketika kecepatannya paling tinggi, pasti momentumnya juga semakin tinggi. Gitu. Misalnya nih, tadi di mobil 1 itu, mobil 1 kecepatannya 5 meter per second. Oh enggak, kalau mobil itu kan gede ya. Misalnya 50 deh. Terus kalau kecepatan yang kedua itu, mobil kedua 40. Kalau mobil yang ketiga itu 30. Nih, nilainya semakin kecil ya. Berarti kalau misalnya massanya semuanya sama, misal 1000 kilo. Ini pemisalan aja ya. Karena mobil kemungkinan beratnya itu sekitar 2000 sampai 3000 kilo. Nah, tinggal kalikan kan 1000 dikali 50, 50.000. Nah, untuk momentum di benda 1. Terus kalau di benda 2 momentumnya berapa? Berarti tinggal kalikan aja 1000 dikali 40, 40.000. Di momentum yang ketiga berapa berarti? 30 dikali 1000.
30.000. Nah, momentumnya juga ternyata semakin kecil. Ini kita bisa tuliskan. Jadi, mobil yang punya kecepatan tinggi atau rendah? Jawabannya yang punya kecepatan tinggi, yang momentumnya paling tinggi dan sulit untuk berhenti. Oke, kita masuk lagi ke selanjutnya. Lalu, nih di sini ada pertanyaan lagi. Massa benda itu mempengaruhi nggak ke momentum? Tentu saja mempengaruhi. Karena apa? Tadi ingat rumusnya dari rumus momentum sendiri. Momentum itu adalah produk dari perkalian massa dikalikan kecepatan. Di sini ada dua variabel yang mempengaruhi momentum. Apa aja? Massa dan kecepatan. Jadi kalau ditanya massa itu mempengaruhi nggak? Tentu saja mempengaruhi. Lalu selain massa apa lagi yang mempengaruhi? Kecepatan. Begitu, ini jadi jawabannya mempengaruhi. Mempengaruhi. Selanjutnya lagi. Nah, tadi di awal ternyata hukum Newton 2 itu berhubungan erat dengan perubahan momentum. Kenapa bisa berhubungan gitu? Jadi, nah di sini ketika terdapat perubahan momentum itu artinya kita ada momentum nih. Momentum itu adalah tadi ukuran kesukaran benda untuk berhenti. Nah, ukuran ini dia berubah. Kalau berubah artinya dia ada perubahan ya. Namanya perubahan momentum. Tadi momentum itu simbolnya P ya. Jadi kalau perubahan momentum, delta P. Delta itu perubahan dari akhir ke awal. Itu perubahan, jadi perubahan momentum. Nah, perubahan momentum didapatkan dari momentum akhir, yaitu sesudah tumbukan. Yang akhir dikurangi dengan momentum sebelum atau momentum awal. Nanti kalian akan memperoleh perubahan momentum itu. Nah, ternyata dari perubahan momentum ini ada istilahnya. Apa istilahnya? Yaitu impuls. Jadi impuls itu bisa dibilang sebuah perubahan momentum. Jadi bisa kita tuliskan bahwa perubahan momentum delta P sama dengan impuls. Jadi inilah hubungan dari impuls dan perubahan momentum. Ketika adanya impuls bisa menyebabkan perubahan momentum. Nah, pertanyaannya di sini, apa itu impuls? Jadi kalau misalnya nih kita punya suatu bola deh, bola apa ya? Bola basket. Bola basket kita pantulkan ke lantai. Nah, di proses itu pasti bola basket akan memantul kembali ke atas. Nah, ketika bola menyentuh permukaan, nah disitulah adanya impuls. Sebelum dia balik lagi ke atas, di situ ada impuls. Jadi impuls itu apa sih? Kalau dari penggambaran di tadi bola basket, di impuls itu dia masih termasuk gaya. Gaya yang bekerja pada selang waktu tertentu. Gaya yang bekerja pada selang waktu tertentu. Jadi impuls itu adalah gaya yang bekerja pada selang waktu tertentu. Nah, ini dapat rumusnya. Impuls adalah gaya pada selang waktu tertentu. Oke, next lagi deh biar paham. Nah, ini dia. Kalau dari hubungan antara perubahan momentum tadi yang sudah kita dapatkan, itu kan sama aja dengan impuls. Jadi impuls adalah perubahan momentum. Perubahan momentum, masih ingat tadi? Momentum itu rumusnya massa dikali kecepatan. Massa dikali kecepatan. Kalau perubahan momentum, kan tadi sudah diperoleh ya, perubahan momentum. Yang akhir dikurangi yang awal. Jadi yang akhir ini kita uraikan. Nah, di sini ada kecepatan akhir dan kecepatan awal dan massanya tetap sama. Maka dari sini kita bisa peroleh bahwa massa dikalikan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal.
Nah, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal itu bisa kita sebut sebagai perubahan kecepatan. Maka di sini bisa kita peroleh massa dikali perubahan kecepatan. Itu dari sini. Oke, semoga paham ya. Jadi impuls itu massa dikalikan perubahan kecepatan. Atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Nah, inilah definisi impuls tadi. Gaya yang bekerja pada benda selama waktu yang telah ditentukan. Atau bisa dikatakan impuls itu adalah gaya yang bekerja dalam waktu yang sangat singkat, dalam selang waktu tertentu. Oke, kita next lagi. Impuls sesuai hukum Newton 2 bahwa F itu resultan gaya adalah massa dikalikan percepatan. Oke, nah di gerak lurus atau GLB dan GLBB kita sudah tahu bahwa kalau percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap waktu atau perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu selang waktu tertentu. Nah, ini penulisannya seperti ini. Jadi kita bisa ganti percepatan ini dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, di sini kan kita mau tahu nih hubungan antara impuls dan perubahan momentum yang tadi sudah kita bahas terus-menerus. Kita tuliskan di sini ya, perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, perubahan waktu kita hilangkan dengan cara mengalihkan perubahan waktu. Kenapa dihilangkan? Agar di sini kita ada perubahan kecepatan di ruas kanan, di ruas kiri. Ini kiri, ini kanan. Maka kita kalikan kedua ruasnya dengan delta T. Nah, diperoleh di sini karena di sini ada delta T dikalikan dengan delta T saling menghilangkan. Jadi sudah hilang. Sisanya gaya dikalikan perubahan waktu atau delta T sama dengan massa dikali perubahan kecepatan. Nah, tadi kan udah tahu nih kalau massa dikali perubahan kecepatan itu impuls. Ya. Jadi bisa kita tahu rumus yang kedua dari impuls itu adalah gaya dikalikan perubahan waktu yang sudah kita bahas tadi. Jadi kalau kalian mau mencari impuls itu bisa pakai rumus yang pertama, gaya dikalikan perubahan waktu selang waktu tertentu, atau bisa dengan mengalihkan massa dengan perubahan kecepatan tadi. Tuh, oke, next lagi. Nah, ini dia rangkuman dari rumus-rumus impuls. Massa dikalikan perubahan kecepatan atau gaya dikalikan dengan perubahan waktu. Gitu. Oke, selanjutnya kita next. Nah, di sini ada contoh soal nih. Seseorang mengejar bola yang sedang bergerak dengan kecepatannya 6 meter per second dengan massa bolanya itu 2 kilo. Setelah ia berhasil mengejar bola tersebut, ia menendang bola sehingga kecepatan bola menjadi 10 meter per second. Bila lama bola bersentuhan dengan kaki 0,2 detik, tentukan gaya yang dilakukan kaki orang tersebut. Nah, yang ditanya itu gaya, terus kita kalau ada soal coba menganalisis yang diketahui dan ditanya satu-satu. Tadi yang diketahui di sini ada kecepatan seorang mengejar bola yang sedang bergerak dengan kecepatan 6 meter per second. Kecepatan berarti sebelum menendang, sebelum adanya interaksi dengan bola. Terus apalagi yang diketahui? Massanya itu berapa? 2 kilo. Terus apalagi setelah itu? Kecepatan bola menjadi. Kalau menjadi artinya itu adalah sesudah kita menendang, orang itu menendang. Jadi kita anggap ini adalah kecepatan akhirnya 10 meter per second. Nah, bila lama bola bersentuhan dengan kaki itu adalah 0,2 detik. Berarti ini adalah waktu ya. 0,2 detik atau sekon. Maka tentukan gaya. Nah, di sini kita menggunakan hubungan rumus yang tadi. Perubahan momentum adalah impuls. Nah, impuls adalah F kali delta T
Dan perubahan momentum bisa diperoleh dengan massa dikalikan dengan perubahan kecepatannya. Langsung kita masukkan saja gaya yang dicari, delta T udah tahu 0,2, terus massanya juga udah tahu 2 kilo, terus kecepatan akhir tadi berapa? 10 meter per second, kecepatan awalnya 6 meter per second. Dikurangi dapat 4, 2 kali 4, 8, 0,2 ya, ini 8, terus karena kita mau nyari F, maka 8 dibagi 0,2 atau 8 dibagi 2 per 10 ya, jadi 80 dibagi 2, artinya hasilnya 40 Newton. Gitu, jadi hasilnya seperti ini. Itu contoh soal dari persamaan momentum impuls. Next ke hukum kekekalan momentum. Nah, jadi di subbab ini ada namanya kekekalan momentum. Kalau dari namanya saja kekekalan, artinya ada yang kekal di sini. Kekal di sini tetap, bukan abadi ya. Bisa jadi artinya abadi, cuman lebih ke tetap atau konstan. Apa yang konstan atau tetapnya? Yaitu momentumnya. Jadi di hukum kekekalan momentum ini adalah definisinya momentum sesudah maupun sebelum itu adalah tetap atau sama. Gitu. Jadi apabila dua benda saling berinteraksi, bertumbukan, artinya di sini ada dua benda, 1 dan 2. Nah, akan menghasilkan yang namanya aksi reaksi seperti hukum Newton 3 sebelumnya yang sudah kita pelajari. Aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, hukum 3 Newton ini bisa kita gunakan untuk mencari rumus hukum kekekalan momentum. Apa kita bisa dapatkan dari rumus konsep impuls tadi. Sesuai dengan konsep impuls bahwa gaya itu bisa kita dapatkan dengan mengalihkan massa dikali perubahan kecepatan. Nah, per waktu. Ini dari rumus ini loh. Nah, sebentar. Massa dikalikan perubahan kecepatan. Kita pindahkan T ke bawah. Jadi F aksi ini anggapnya benda 1. F reaksi ini benda 2-nya. Ketika saling bertumbukan, maka di situ nanti ada kecepatan akhir setelah tumbukan dan kecepatan awal sebelum tumbukan. Gitu. Ini di sini di perubahan kecepatan. Untuk F reaksi juga sama. Kita bedakan, untuk F aksi kan ini benda 1. Makanya kita tuliskan M1. Terus kecepatannya juga, ini kecepatan yang benda 1. Berarti kita tuliskan kecepatan 1. Aksen di sini, ini sebutannya aksen ya. Aksen itu sebagai penanda, itu adalah kecepatan akhir atau kecepatan sesudah. V1 aksen dibacanya. Dikurangi V1. Terus di sini untuk F reaksi ini benda 2. Jadi kita kasih tanda massa 2 dikalikan kecepatan benda 2 sesudah aksen ya, V2 aksen dikurangi dengan kecepatan benda 2 sebelum tumbukan dibagi waktu. Nah, karena di sini waktunya itu kan dalam satu sistem yang sama, maka waktunya tentu aja sama. Ini kita bisa hilangkan dengan mengalihkan waktu. Jadi hilang ya waktunya. Nah, di sini diperoleh M1 dikali V1 aksen, terus M1 dikali minus F1, terus M2 dikali F2 aksen, M2 kali F2. Nah, dapat nanti yang aksen dengan yang aksen dikumpulkan di ruas kanan dan sisanya yang sebelum. Jadi dari persamaan ini maksudnya apa sih? Nah, di sini kan ada M1, V1, M2, V2 dijumlah. Nah, M1, V1 ini adalah benda 1 kan, momentumnya benda 1. Terus M2, V2 itu apa? Momentumnya benda 2. P di benda 2. P di benda 1. Nah, lalu ini apa? M1, V1 aksen. Ini juga momentum, tapi momentum sesudah. Momentum sesudah pada benda 1. Terus, di sini juga M2, V2 aksen. Ini adalah momentum sesudah pada benda 2. Inilah
rumus hukum kekekalan momentum yang akan kita gunakan untuk kedepannya. Oke, kita next ya. Yang keempat adalah jenis tumbukan. Nah, tadi ya peristiwa yang paling sering digunakan contoh itu adalah tumbukan. Tumbukan itu apa? Tumbukan itu adalah peristiwa yang terjadi ketika suatu benda ini bertabrakan. Jadi ada interaksi dengan benda lainnya. Nah, tumbukan ini pasti dia ada dua benda ya. Mungkin cuma satu benda. Jadi pasti ada dua benda. Terus selanjutnya apalagi yang akan kita bahas? Output tumbukan itu apa? Nah, jadi ketika setelah tumbukan terjadi, maka akan ada yang namanya energi. Energi ini sebelumnya itu ada energi dan sesudahnya juga ada energi, tapi ada perubahan nih di sini. Ketika sesudah dan sebelum, nah akan ada energi yang diubah menjadi energi lain dan berdampak pada perbedaan kecepatannya. Makanya bisa jadi sesudah dan sebelum itu kecepatannya sama, atau bisa jadi sebelum dan sesudah itu malah kecepatannya makin habis, makin tidak ada. Atau bisa aja kecepatannya itu dari kedua bendanya itu setelah bertumbukan malah makin cepat atau makin lambat. Nah itu dampak dari perubahan energi tadi. Nah, selanjutnya kalau ditumbuhkan nanti kita akan mengenal adanya koefisien restitusi atau E. Jadi, apa itu koefisien restitusi? Jadi, ini adalah rasio. Rasio itu kan pembagian ya. Pembagian dari perubahan kecepatan relatif sesudah. Kecepatan sesudah dan sebelum tumbukan. Disebut dengan koefisien restitusi. Nah, di sini rumusnya akan ada di slide selanjutnya. Oke, ini. Sesuai dengan hukum kekekalan momentum tadi, koefisien restitusi ini dapat kita peroleh E sama dengan minus delta V aksen dibagi delta V. Ini perubahan kecepatan di gaya reaksi sesudah dan perubahan kecepatan di gaya aksinya. Oke, jadi diperoleh minus V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi V2 minus V1. Ini kecepatan sesudah tumbukan baik di benda 1 dan benda 2. Terus kalau ini kecepatan sebelumnya baik di benda 1 maupun benda 2. Nah, selanjutnya di sini saya cantumkan juga energi potensial dan energi kinetik. Ada energi potensial, ini kalian udah pernah belajar ya di kelas 1, kelas 10, energi potensial itu massa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian. Terus ada energi kinetik, rumusnya setengah dikalikan massa dikalikan V kuadrat. Ini akan kita gunakan. Oke, selanjutnya ada yang namanya tumbukan nih. Tumbukan itu ada beberapa jenis. Ada yang namanya lenting sempurna, lenting sebagian, dan tak lenting sama sekali. Ini kita akan bahas sedikit saja. Selanjutnya untuk lebih dalamnya akan ada video selanjutnya. Nah, ini ya, ingat ya koefisien restitusinya setiap tumbukan ternyata berbeda. Untuk lenting sempurna itu 1. Nah, di sini nanti ada hukum yang berlaku. Hukum kekekalan momentumnya berlaku di sini. Terus di lenting sempurna, hukum kekekalan energi kinetik. Jadi energi kinetik di awal, sebelum, dan sesudah itu sama. Terus kalau di lenting sebagian, koefisien restitusinya itu di antara 0 sampai 1. Nilainya misalnya 0,8 atau 0,7 dan sebagainya. Nah, hukum yang berlaku di lenting sebagian itu apa? Hukum kekekalan momentum saja. Energi kinetik tidak berlaku di lenting sebagian. Terus di sini ada catatan kalau di lenting sebagian itu kecepatan sesudahnya itu menjadi berkurang, artinya malah makin lambat ya kecepatannya kalau di lenting sebagian. Misalnya di lenting sebagian itu kita punya bola basket, kita jatuhkan ke bawah, pantulkan ke bawah. Nah, di situ kecepatannya setelah bertumbukan itu makin kecil kan? Makin kecil, makin rendah daripada yang awal.
sebelumnya. Kalau lenting sempurna itu seperti apa contohnya? Seperti misalnya ada bola biliar, kita tumbuhkan dengan bola biliar satu dan dengan bola biliar yang kedua. Nah, di sini nanti ada tumbukan dan ini bisa jadi ini punya kecepatan, ini punya kecepatan. Jadi di sini tapi notes-nya atau catatannya ada energi kinetik kekekalan atau tetap energi kinetik sebelum dan sesudah bertumbukan tadi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tak lenting sama sekali. Untuk tak lenting sama sekali, koefisien restitusinya itu 0 ya. Jadi hukum yang berlaku di sini juga adanya hukum kekekalan momentum dan tentunya di sini juga tidak ada namanya hukum kekekalan energi kinetik. Dan catatannya di tak lenting sama sekali itu adalah kecepatan dan akhir kedua benda itu sama. Nah, mengapa bisa begitu? Contohnya seperti ini. Misalnya nih ada di sini ada bola voli, ada bola basket. Ini lagi diam nih. Terus kita dorong sedikit dengan kecepatan sedikit. Nah, setelah menyentuh, tiba-tiba kedua bola tersebut berjalan beriringan. Nah, disinilah kecepatannya sama ya, kecepatannya sama. Maka ini masuk ke tak lenting sama sekali. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi? Jadi, kesimpulannya apa dari penjelasan tadi? Nah, kita sudah membahas tentang pertama konsep dari momentum impulsnya ya, meskipun tidak terlalu detail, tapi setidaknya kalian sudah paham konsep dasar momentum impuls itu. Jadi momentum itu adalah kesukaran benda untuk berhenti dan impuls itu adalah gaya yang bekerja pada selang waktu tertentu. Gaya kontak lah ketika bertumbukan. Kita menumbuhkan sebuah bola basket ke lantai, disitulah adanya gaya kontak bertemu dengan permukaan. Nah, di situ kan dalam waktu yang sangat singkat ya, dalam waktu yang sangat singkat. Itu yang namanya impuls. Terus yang kedua tadi kita sudah membahas hukum kekekalan momentum. Bahwa apa dari inti dari kekekalan momentum itu? Momentum sebelum dan sesudah itu sama. Terus tadi juga kita sudah bahas ada tumbukan. Tumbukan itu adalah interaksi kedua yang ketika bertumbukan. Ada 3 jenis juga yang kita sudah bahas. Ada lenting sempurna, ada lenting sebagian, dan ada tak lenting sama sekali. Oke, mungkin itu penjelasan di video kali ini. Kemungkinan untuk detailnya akan dibahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.